warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Putri Dalusi, mahasiswi Universitas Riau semester 1 dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurangi persentase plagiarisme sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital. Baik, mari kita cek videonya. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengurangi persentase plagiarisme. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu plagiarisme. Plagiarisme merupakan suatu kegiatan penjimplakan atau pengambilan karangan orang lain dan tidak mencantumkan nama pemilik karya tersebut. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Plagiarisme adalah tindakan yang jahat dalam bidang apapun. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator atau disingkat menjadi pencuri karangan milik orang lain. Ada beberapa bagian yang umumnya dicek dalam plagiasi, ialah yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil pembahasan. Dan yang keempat adalah simpul dan saran. Dan satu hal yang perlu teman-teman ingat, dalam menulis skripsi atau jurnal, jangan sering menggunakan sistem Ctrl plus C and Ctrl plus V. Karena kita hanya menduplikatkan teks tersebut, setelah itu kita paste atau meletakkan teks yang sudah kita copy tadi. Dan ketika melakukan cek plagiarisme, maka akan lebih tinggi nilai persentase plagiat dibandingkan nilai persentase uniknya. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara melihat hasil persentase plagiarisme yang sudah dilakukan. Yang pertama, masuk kepada aplikasi Google Chrome. Setelah itu, kamu dapat masuk ke dalam website Smallsuit Tools dan mengklik pemeriksa plagiarisme. Setelah itu, kamu dapat memasukkan teks ke dalam kolom yang sudah tersedia. Setelah teks dimasukkan, kamu dapat mengklik periksa plagiarisme. Kamu hanya perlu menunggu beberapa waktu untuk melihat hasilnya. Dan terlihat bahwa 100% melakukan plagiarisme. Setelah melihat hasil persentase plagiarisme yang sudah kamu lakukan, kamu dapat melakukan revisi pada teks tersebut dengan menggunakan bahasa kamu sendiri, seperti kata mempunyai diganti menjadi kata memiliki, dan kata lain sebagainya. Setelah kamu melakukan revisi pada teks sebelumnya, kamu dapat mengecek kembali berapakah hasil persentase plagiarisme tersebut dengan melakukan hal seperti sebelumnya. Masuk kepada Google Chrome. Setelah itu, kamu dapat masuk kepada website Smallsuit Tools dan klik pemeriksa plagiarisme. Dan kamu dapat memasukkan teks hasil revisi yang sudah kamu lakukan ke dalam kolom yang sudah tersedia. Lalu, klik pemeriksa plagiarisme. Dengan menunggu beberapa waktu, maka hasil persentase plagiarisme itu keluar. Terlihat bahwa
persentase plagiarisme sekarang lebih rendah dari sebelumnya, dan kamu berhasil melakukan revisi pada teks tersebut. Terbukti bahwa uniknya lebih tinggi dibandingkan dengan plagiat. Baiklah, saya akan memberikan 5 tips menghindari plagiarisme. Yang pertama, sertakan sitasi. Sitasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang ditulis itu didapatkan. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, ataupun rekaman audio. Sitasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan, karena penulisan sitasi juga penting untuk dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikannya. Yang kedua yaitu menyertakan daftar pustaka sejak awal, karena daftar pustaka merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya, masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal itu tidak salah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan 1, 2, atau beberapa sumber sekaligus. Yang ketiga, melakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase, menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan citasinya. Yang keempat, lakukan interpretasi. Interpretasi dilakukan untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Terkadang ada beberapa pendapat yang harus dijadikan bahan atau pembanding. Interpretasi dilakukan seperlunya saja. Apabila analisis itu terlalu rumit, maka ia membutuhkan interpretasi tambahan. Yang kelima, gunakan aplikasi anti-plagiarisme. Apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, maka ia dapat menggunakan aplikasi anti-plagiarisme seperti Small Suit Tools. Dengan aplikasi anti-plagiarisme tersebut, tulisan yang dihasilkan bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Maka, ia dapat menunjukkan beberapa persen tingkat kemiripan yang ditemukannya. Baik, itulah video bagaimana cara mengurangi tingkat persentase plagiarisme. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.